Hadirin disilakan duduk kembali. Kisah Indonesia, warisan berharga. Setiap pulau punya hikmah dan cerita. Kisah rakyat Indonesia selamanya ada. Mari bercerita, mari bercerita. Suara Nusantara. Mari bercerita, mari bercerita. Lestarikan budaya. Hey, suara Nusantara. Kisah Indonesia, warisan berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cianjur, Bapak Windro Tumpal Halomoan Haromunte dan Ibu Suci Wijayanti. Yang kami hormati PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Bapak Trian Turangga. Yang kami hormati pula Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Hafiz Moksin, serta Ketua Panitia Suara Nusantara Ibu Cahaya Mantovani. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Guru dan juga orang tua yang tentunya hari ini telah hadir mengantarkan putra dan putrinya untuk bertanding. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di Auditorium Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dalam rangkaian acara Semifinal Festival Mendongeng Cerita Rakyat Suara Nusantara Jawa Barat 2026. Persembahan dari Nafas Suara. Kisah Indonesia. Acara ini merupakan ajang lomba mendongeng cerita rakyat untuk siswa SD, SMP, SMA hingga mahasiswa dan umum dengan tujuan menghidupkan kembali kekayaan cerita rakyat dari berbagai daerah di Jawa Barat. Tentunya sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, senang sekali bersama saya Neng Nisa. Dan saya Kang Hamdi, kami akan memandu rangkaian acara Suara Nusantara Jawa Barat pada hari ini. Di sini kami mengajak teman-teman semuanya untuk menikmati kisah-kisah rakyat penuh pesan moral sekaligus mencari pendongeng berbakat tentunya. Wow, luar biasa Teh Ica. Setelah melalui babak penyisihan lewat unggahan video di Instagram dan sudah dinilai oleh Dewan Juri. Maka pada hari ini kita sampai di babak semifinal dengan 10 peserta terbaik dari tiap kategorinya. Mana suaranya? Yeay, luar biasa. Tentunya setelah melalui proses yang cukup panjang dan juga sudah dilalui oleh para peserta, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran pemerintah Kabupaten Bogor, beserta dinas terkait, serta seluruh sponsor yang telah mendukung hingga acara hari ini berlangsung. Betul sekali Teh Ica, kami ucapkan tentunya terima kasih kepada Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, PT Antam TBK, Midlife dan Saporia Group, Bank Negara Indonesia, PT Iforte Solusi Infotech. Tako, Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bank Mandiri, BCA, Taman Safari, PLN, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudrismen Republik Indonesia, Disdik Provinsi Jawa Barat, Kejari Purwakarta, Cimori, Five Hotel dan Neo Hotel. Boleh tepuk tangan untuk para sponsor kita yang telah mendukung acara Suara Nusantara Jawa Barat. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada community partner diantaranya Ayo Dongeng Indonesia atau AYODI,
Terima kasih banyak juga untuk Dongeng Kota Hujan dan terima kasih juga untuk Kurcaci Dongeng. Luar biasa sekali community partners ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk community partners. Dan tentunya tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada media partner ada Tempo.co, Ayo Bandung, Harian Kabar Cirebon, kabarcirebon.com, Kabar Pas, ruangkota.com dan penbekasi.id. Iya, adik-adik teman-teman semuanya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka Tak tuntuang, benar gak? bukan Tak dong, kenal. tak kenal maka tak sayang. Karena di sini kita ingin disayang oleh adik-adik dan juga teman-teman semuanya. Jadi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Inilah dia penayangan company profile dari Nova Suara. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan.
Sukan kabaya Tapihan cahayalah Dan dosan sederhana Ojak priangan Angkat kagate Bangun daya karikra Anggo sijak di lambat Ojak priangan umat ibu lucu sudah sering nyari larak liri depan pojok priangan dirasukan kabaya tapi cahayana dan dosan sederhana pojok priangan Mundi sanggul ayu Mundi sidang lejang Mundi ero nelo pojok priangan dirasukan kabaya napihan cahayana dan dosan sederhana pojok priangan angkat kagak bangun daya karingran aku sidang di lambat pojok priangan umat ibu lucu sudah sering nyari larak liri depan pojok priangan dirasukan kabaya napihan cahayana dan dosan sederhana
pria Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Seni Dewi Rati. Luar biasa sekali Teja bahwasanya Sanggar Seni Dewi Rati itu merupakan sanggar binaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor. Iya betul sekali Kang Hamdi. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Sanggar Seni Dewi Rati. Selanjutnya Kang Hamdi kita akan mendengarkan bersama sambutan Ketua Panitia acara Suara Nusantara sekaligus Managing Director PT Nafasuara Buana Kencana. Untuk itu kepada Kak Cahaya Mantovani disilakan. Halo, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bupati Bogor Bapak Rudi Susmanto yang diwakili oleh PLT Asisten dan Perekonomian dan Pembangunan Bapak Trian Tirangga, ya, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Bapak Winro, selamat datang Bapak. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Republik Indonesia Bapak Hafid Muksin. Yang terhormat Dewan Juri serta para semifinalis yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan pagi ini kita bisa berkumpul di Auditorium Setda Kabupaten Bogor untuk babak semifinal Festival Mendongeng Cerita Rakyat Suara Nusantara 2026 di Jawa Barat. Sebelum melanjutkan izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sangat besar kepada Bupati Bogor Bapak Rudi Susmanto karena beserta jajaran pemerintah Kabupaten Bogor yang telah memberikan dukungan dan membantu menyukseskan penyelenggaraan acara festival ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras dari proses persiapan hingga hari ini sehingga acara hari ini dapat terlaksana dengan baik. Nah, kalau boleh jujur, saya sangat kaget ketika mendapatkan total peserta yang ikut di Suara Nusantara ini di Jawa Barat, yaitu adalah 1.120. Ini paling besar, langsung langsung pecah gitu. Dan hari ini tersisa 40 dongeng terbaik. Datang dari 16 kabupaten dan kota untuk membawa cerita dan bahasa daerahnya masing-masing ke dalam satu panggung yang sama. Nah, kalau kalian ada di sini sebagai peserta dari 40 itu berarti kalian sudah sangat luar biasa karena lawan tandingnya 1.120 guys. Jadi kalau misalnya kalian maju ke babak final atau enggak pun, setidaknya hari ini kalian sudah membuktikan kepada diri sendiri kalau kalian itu sangat hebat dan luar biasa dan jarang yang mau dan juga bisa untuk mendongeng tentang cerita rakyat. Sekarang aja anak-anak untuk baca cerita rakyat aja judulnya aja nggak familiar, apa sih si Kabayan gitu kan, mungkin ada, tapi alhamdulillah teman-teman yang di sini semua itu juga sangat antusias dan juga ingin terus melestarikan budaya Indonesia kita tercinta. Dan kebanggaan kami semakin bertambah melihat para pemenang Suara Nusantara DKI dan juga di Banten, mereka setelah jadi juara itu langsung tampil di panggung I Forte Sabang Merauke dan juga di SeaWorld Ancol. Nah,
kesempatan tersebut menunjukkan bahwa panggung Suara Nusantara dapat menjadi awal dari perjalanan yang lebih panjang. Nah, semoga para pemenang Suara Nusantara di Jawa Barat kali ini bisa nanti tampil di panggung yang sama lagi, yaitu di luar entahlah di Iforte, Taman Safari, atau SeaWorld Ancol lagi. Ya doain aja ya teman-teman, semoga Suara Nusantara bisa maju lagi supaya teman-teman juga lebih terekspos, juga lebih banyak lagi pengalaman hidupnya. Nah, sebelum kalian naik ke panggung, saya mau kasih tips untuk supaya gimana sih cara jadi juara Suara Nusantara. Ada yang tahu nggak? Satu tips aja. Ada yang tahu nggak tipsnya apa? Ada yang mau angkat tangan? Yang paling berani di sini siapa? Mana? Ayo angkat tangan. Oke. Itu yang pakai kacamata. Pakai kacamata. Itu tadi kacamata dicopot tuh. Ada yang boleh kasih mikrofon? Boleh tolong kasih mikrofon? Tepuk tangan dulu guys. Coba, Halo. ya boleh perkenalkan diri sama, saya mau kasih 4 tips, tapi terserah mau 1 aja atau 4-4-nya juga boleh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rafael Zafi Febrian dari SMA Negeri 3 Cibinong. Menurut saya tips yang paling penting buat juara itu yang paling utama itu sebenarnya percaya diri dulu aja sih Kak. Sama berani dan mau untuk memulai. Oh, Terima kasih. bener banget. Wih, keren banget. Makasih banyak. Nanti aku kasih hadiah secara pribadi ya. Makasih. Makasih, Kak. Tolong dicatat. Thank you. Nah, ya tipsnya bener banget. Percaya diri sama mau itu memulai. Karena kalau misalnya kita cuman mikirin aja, nggak mulai-mulai. Jadi kayak cuman ada di bayangan kita aja, jadi bengong aja gitu kan. Tapi kan itu nggak bagus. Mau kita belum perfect pun, kita nggak perlu untuk jadi orang yang perfeksionis, tapi yang penting kita harus menjadi orang berani dan percaya diri untuk memulai. Terus yang kedua itu adalah, kan ini acara Suara Nusantara jarang-jarang nih. Dan ini yang datang juga banyak banget. Nah, tips saya yang kedua itu harus saling kenalan satu sama lain supaya nggak begitu tegang. Supaya juga untuk menjalin networking yang lebih luas lagi. Karena di sini yang datang nggak cuma dari satu kabupaten aja, ini dari beragam, dari banyak banget lokasi. Jadi kan nggak ada yang tahu nanti di masa depan gimana. Mungkin kenalnya sekarang, terus tiba-tiba jadi anggota DPR bareng-bareng, kan nggak ada yang tahu. Yang ketiga juga harus tetap rendah hati. Karena dulu saya kalau misalnya ikut lomba gitu, selalu kayak ngerendahin orang lain. Saya lebih jago lah. Saya lebih bagus ininya. Tapi ketika kita merasakan itu, justru pas saat itulah kita jadi kalah. Karena beneran kalah gitu. Ternyata kita jadi dapat pelajaran hidup. Oh, mereka bagusnya karena ini dan itu. Kita jadi harus yaitu rendah hati. Dan terakhir apa ya? Oh ya, jadilah versi kalian yang paling berani dan terbaik hari ini. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Kak Cahaya untuk sambutannya. Luar biasa ya Kang Hamdi. Tadi Betul Kak banget, Cahaya Ica. menyampaikan bahwa katanya ada 1.120 peserta. Se-Jawa Barat. Se-Jawa Boleh dong Barat, tepuk tangan luar Jawa Barat, biasa, mana Jawa suaranya? Wah, luar biasa sekali. Ini merupakan rekor terbanyak ya dari Suara Nusantara. Iya. Ada dan 1.000. Iya, betul. Dan yang hadir hari ini hanya 40 peserta terbaik dari 1.000 orang yang mendaftar. Wow, Luar biasa. luar biasa sekali tentunya Teh Ica. Di sini juga 40 peserta itu tak hadir sendirian, tapi juga bawa supporter dan pendukungnya. Mana suaranya? Wow, luar biasa. Dan tadi jangan sampai dilupakan tipsnya. Apa Karena itu? tadi Kak Cahaya udah ngasih beberapa tips. Ada 4 tips Kang Hamdi. Yang pertama, tadi kata Kak Cahaya katanya harus berani dan pede. Berani alias percaya diri. Wah, kenapa tuh Teh Ica tadi kata Kak Cahaya kenapa harus berani dan percaya diri? Karena kalau misalnya belum mulai, artinya kita udah pasti kalah Kang.
Karena kita belum start sama sekali. Kita belum start sama sekali. Wow. Tapi kalau misalnya udah mulai artinya ada dua kemungkinan. Bisa berhasil, bisa mencoba lagi. Iya betul. Dan yang kedua? Selanjutnya, tadi Kak Cahaya juga menyampaikan bahwa karena di sini hadir dari seluruh penjuru Jawa Barat dan Jakarta juga tadi ada ya. Maka jangan sampai dilewatkan kesempatannya untuk berkenalan dengan teman-teman yang lainnya. Betul Memperluas relasi ya Kang Relasi ya. itu penting loh Teh Ica. Karena Iya. kan tanpa relasi kita tidak mempunyai teman. Karena manusia juga merupakan makhluk sosial. Dan yang ketiga lanjut Teh Ica. Selanjutnya jangan lupa untuk rendah hati. Dan terakhir jadilah versi terbaik diri teman-teman masing-masing. Luar biasa sekali sambutan dari Kak Cahaya. Boleh sekali lagi tepuk tangan dari Kak Cahaya menyampaikan tips yang luar biasa juga untuk para peserta hari ini. Dan Cerita Rakyat hadir melalui bahasa, tutur, dan tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu kehadiran lembaga yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan bahasa dan kebudayaan menjadi bagian penting dalam perjalanan kegiatan hari ini. Untuk itu marilah bersama dengan penuh hormat kita simak sambutan dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Republik Indonesia. Kemudian yang terhormat kita sambut inilah dia Bapak Hafiz Muhsin. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun. Pertama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah atas nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bersilaturahmi dalam sebuah acara yang luar biasa. Tentu yang saya hormati Bupati Bogor yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Sekda, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, dan tentu Mbak Cahaya Mantovani selaku Ketua Panitia Suara Nusantara. Tepuk tangan buat Mbak Cahaya Mantovani. Para dewan juri yang luar biasa, juga anak-anakku sekalian yang saya cintai, serta pendukung dan supporter yang berbahagia. Izinkan pertama kami atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Suara Nusantara yang menjadi sebuah mitra strategis dari pemerintah dalam rangka meningkatkan budaya baca, meningkatkan literasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu saya ingin memberikan motivasi kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama, bahwa literasi ini menjadi pondasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan nasional memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi tentu tidak hanya kemampuan membaca, menulis, namun kemampuan memahami, memaknai apa yang kita baca, sehingga dapat mengubah diri kita untuk mengubah pola pikir, pola ucap, dan pola tindak. Sehingga aktivitas hari ini untuk dapat bercerita
maka sudah wajib adik-adik semuanya pasti harus membaca buku cerita. Dari cerita itulah nanti akan dituturkannya kembali. Tanpa kita memahami apa yang kita baca, maka kita tidak akan pernah dapat menyampaikannya kembali kepada orang lain dengan baik. Ini kemampuan yang sungguh sangat baik. Bertutur atau mendongeng atau bercerita ini menjadi kemampuan penting kita untuk bisa menyampaikan sesuatu yang baik. Para orang tua, para guru juga tidak kalah pentingnya harus memiliki kemampuan bertutur dengan baik. Sehingga pada saat menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya dapat dipahami dengan baik. Inilah pentingnya bertutur, pentingnya bercerita. Banyak anak-anak yang gagal paham bukan karena anaknya tidak pandai, namun karena ada penyampaian yang tidak sesuai, yang tidak dapat dipahami dengan mudah oleh anak-anaknya, oleh murid-muridnya. Sehingga satu soal yang disampaikan kepada satu kelas, mungkin pemahaman 30 anak berbeda-beda. Nah, nanti pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana lomba mendongeng ini akan bisa meningkatkan daya nalar, daya kritis para anak-anak kita untuk bisa menyampaikan kembali apa yang dibacanya. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat mendukung program yang dilakukan oleh Badan Bahasa. Dalam upaya melestarikan bahasa daerah, khususnya bahasa Sunda, maka Badan Bahasa bersama dengan Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar dan SMP juga melakukan upaya namanya revitalisasi bahasa daerah. Salah satu kegiatannya adalah bagaimana mengenalkan bahasa Sunda untuk bisa dikuasai dengan baik oleh anak melalui tidak hanya pelajaran bahasa Sunda, namun dengan berbagai lomba. Ada lomba berpidato bahasa Sunda, lomba mendongeng bahasa Sunda, lomba menulis aksara Sunda, lomba bernyanyi bahasa Sunda, dan lomba komedi tunggal bahasa Sunda. Artinya ini juga sebagai upaya yang sangat berkaitan erat untuk meningkatkan budaya literasi sekaligus pelestarian bahasa daerah. Itu saya kira yang menjadi hal yang terkait yang tentu kami sangat mengharapkan kegiatan aktivitas seperti ini yang diinisiasi oleh Mbak Cahaya nanti akan dapat terus ditingkatkan. Tidak hanya satu event, ini dalam rangka perayaan bulan Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, mungkin dalam rangka kegiatan Hari Jadi Kota Kabupaten Bogor misalnya juga bisa dilakukan, dan juga di yang lainnya. Saya sangat bangga hari ini karena mendapat informasi dari Mbak Cahaya bahwa jumlah peserta lomba kali ini mencapai 1.120 orang. Tepuk tangan buat semuanya. Saya ingin melihat, karena jumlah peserta paling banyak adalah dari Bogor. Mana suara Bogor? Luar biasa. Yang kedua dari Purwakarta. Luar biasa. Yang ketiga dari Bekasi. Yang keempat dari Bandung. Oh. Dari Cirebon. Dari Subang. Dari Depok. Dari Karawang. Dari Garut. Oh, di sana. Dari Tasikmalaya. Keren. Dari Ciamis. Dari Sukabumi. Dari Sumedang. Dari Cianjur.
Majalengka, Cimahi, luar biasa. Cibinong, wah rupanya Cibinong paling banyak semangatnya nih. Ada yang juga dari jauh, dari Pangandaran. Luar biasa ya. Ini tentu menjadi semangat yang luar biasa. Pada perayaan kemerdekaan, anak-anak bisa hadir di sini dengan semangat yang luar biasa. Ini tentu sangat menginisiasi semangat-semangat kita semuanya. Untuk itu karena semangatnya sudah baik, saya akan berikan hadiah pantun. Tolong bantu cakepnya ya. Anak kera makan pisang raja. Jatuh satu di tepi kali. Mari dengar cerita Nusantara penuh nasihat dan budi pekerti. Baik, karena tepuk tangannya meriah, saya kasih bonus satu lagi. Burung nuri terbang melayang, hinggap sebentar di pohon randu. Adik-adik hebat bukan kepalang. Semoga sukses dan bahagia selalu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat bertanding, selamat berlomba. Semoga kegiatan ini akan membawa berkah bagi kita semuanya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami aturkan kepada Bapak Hafiz Muksin atas sambutan dan semangat yang telah disampaikan. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Hafiz Muksin karena telah menyampaikan semangat, rasa haru dan rasa bangga kepada seluruh peserta Suara Nusantara pada tahun ini. Dan beliau juga sempat menyampaikan bahwasannya ini merupakan salah satu program dukungan dari Badan Bahasa. Terima kasih Bapak. Untuk itu sekali lagi kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Teh Ica. Iya, langsung saja kita dengarkan bersama sambutan mewakili Bupati Bogor, yaitu sambutan dari PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor kepada Bapak Trian Turangga, disilakan. Jujur aja sebenarnya saya agak grogi berdiri di depan orang-orang hebat, ada yang luar biasa. Cuman karena tadi sudah dikasih tips ya dari Kak Cahaya supaya lebih berani dan percaya diri, jadi akhirnya berani sekarang nih untuk bicara depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membacakan sambutan dari Bapak Bupati, saya menyampaikan permohonan maaf dari beliau dan salam hormat buat seluruh hadirin yang hadir hari ini, karena sedianya beliau yang hadir langsung, tetapi karena beliau sedang kurang sehat, mungkin karena aktivitas dari sejak HJB sampai dengan Agustus ini padat, sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Izinkan saya membacakan sambutan Bupati Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Bapak Hafiz Muksin, selamat datang Pak di Bogor. Yang terhormat Bapak Kajari Kabupaten Bogor, Pak Winro Tumpal Halomuan Haromunte, Pak selamat datang di Bogor. Juga yang terhormat Kajari Kabupaten Cianjur atau yang mewakili, selamat datang di Bogor. Dan tentu yang luar biasa Managing Director Nafaswara, Kak Cahaya Mantovani, otak dibalik semua kegiatan yang luar biasa yang hari ini hadir, yang kita saksikan bersama-sama. Yang pertama kita tentu ucapkan puji dan syukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Karena atas rahmat, karunia, dan izinnya kita semua dapat berkumpul hari ini di Auditorium Setda dalam keadaan sehat walafiat pada acara Festival Mendongeng Cerita Rakyat Suara Nusantara 2026 Jawa Barat Gita Bahana Nusantara 2026. Salawat dan salam tentu juga kita sampaikan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Bogor, saya menyambut baik serta mengucapkan rasa senang serta apresiasi dan bangga atas diselenggarakannya Festival Mendongeng Cerita Rakyat Suara Nusantara 2026 Jawa Barat di Kabupaten Bogor. Di tengah maraknya arus modernisasi yang saat ini terjadi, yang kerap mengikis tradisi lisan, kehadiran program Suara Nusantara menjadi angin segar yang amat bernilai. Kami tentu mengapresiasi inisiatif dari Ibu Cahaya Mantefani selaku Managing Direktur PT Nafas Suara yang menyelenggarakan acara ini. Setelah sukses menginspirasi masyarakat di DKI Jakarta dan Banten, keberlanjutan festival ini di Jawa Barat khususnya Kabupaten Bogor merupakan langkah nyata dalam menghidupkan kembali tradisi mendongeng sekaligus menanamkan nilai moral dan karakter mulia kepada anak-anak sejak dini. Dan yang luar biasa, tadi sudah disampaikan oleh Kak Cahaya, antusiasme masyarakat Jawa Barat terhadap gelaran ini luar biasa baik semua. Tentu kita harus aplaus buat kita semua hari ini, di mana ada 1.120 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga kategori umum yang telah berpartisipasi dari proses seleksi awal hingga terpilih 40 semifinalis yang akan mewakili 16 kabupaten kota di Jawa Barat hari ini. Tepuk tangan boleh buat semuanya. Tentu kehadiran peserta yang banyak itu membuktikan bahwa semangat untuk merawat, membawakan dan menjaga cerita rakyat Jawa Barat masih tetap hidup di masyarakat Jawa Barat, terutama Kabupaten Bogor hingga saat ini. Inisiatif-inisiatif seperti ini tentu harus mendapatkan apresiasi dari seluruh pihak, terutama perangkat daerah di Kabupaten Bogor. Bagaimana kemudian kita bisa bekerja sama dengan seluruh pihak yang punya inisiatif untuk mengembangkan ide menjaga budaya di Kabupaten Bogor. Kepada para pemenang yang nanti akan memboyong plakat dan sertifikat penghargaan, saya ucapkan selamat atas prestasi terbaik kalian. Namun ingat, piala dan piagam bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan. Keberanian untuk tampil, menghafal, performance di depan khalayak umum merupakan prestasi yang luar biasa. Apalagi kemudian adik-adik semua ikut turut mensiarkan legenda lokal adalah sebuah keberhasilan tersendiri. Melalui festival ini, kita tidak hanya mengajak anak-anak menyelami warisan kearifan lokal, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air, dan semoga cerita dan nilai kebaikan yang digaungkan hari ini menjadi pencerah yang menginspirasi masa depan generasi penerus kita. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia, peserta, dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Selamat berlomba dan mari kita terus jaga kelestarian budaya khususnya Jawa Barat. Kalau tadi Pak Kepala Badan Bahasa ada pantun, Pak Bupati juga ada pantun Pak, boleh ya? Ke Danau Cikaret bersama teman. Singgah sebentar membeli beras. Selamat datang di bumi tegar beriman, suara Nusantara bergema sangat keras. Terima kasih. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Bogor Istimewa, Kuta Udaya Wangsa, billahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bupati Bogor Rudi Susmanto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Trian, kami mohon untuk tetap berada di tempat, karena setelah ini akan ada agenda berikutnya. Ya Kang Hamdi. Ya, untuk itu kita akan beranjak ke agenda berikutnya, akan ada pendarahan cenderamata dari Suara Nusantara kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Kami undang Kak Cahaya Mantefani untuk dapat hadir di atas panggung. Ya, cenderamata ini merupakan bentuk terima kasih atas support dan juga dukungan dari pemerintah
Kabupaten Bogor, terutama kepada Suara Nusantara. Langsung saja pemberian cenderamata diberikan secara langsung oleh Kak Cahaya kepada Bapak Trian Turangga. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, selanjutnya inilah dia penyerahan cenderamata kembali dari pemerintah Kabupaten Bogor kepada Suara Nusantara yang akan diserahkan oleh Bapak Trian kepada Kak Cahaya Bantovani. Ya boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, mohon izin tetap berada di tempat kakak dan bapak karena setelah ini kami turut mengundang Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Bapak Windro Tumpal Haloboan Horobunte untuk dapat naik ke atas panggung dan melakukan sesi foto bersama. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Hafiz Muksin untuk bergabung bersama. Dokumentasi akan dipimpin oleh tim dokumentasi. Boleh lihat ke kamera, berikan senyuman terbaiknya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Selanjutnya, izin Bapak dan Ibu. Boleh dikepalkan tangannya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Bogor istimewa Bapak? Oh boleh. Iya, salam literasi. Selanjutnya Bogor istimewa, boleh tunjukkan kelingkingnya ke kamera. Iya, terakhir Bogor gemilang, izin satu kali lagi. Bogor gemilang. Iya, baik, terima kasih banyak Kak Cahaya, Pak Trian, selanjutnya juga Pak Hafiz mungkin, terima kasih banyak. Kami silakan untuk kembali ke tempat yang telah kami Terima sediakan. kasih. Ya, teman-teman, adik-adik semuanya, ini membuktikan bahwa acara hari ini telah Didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan juga kembali diberikan penghargaan dari Suara Nusantara kepada Kabupaten Bogor. Iya, tadi sudah disebutkan, sudah di-mention juga bahwa dari 1120 yang akan bertanding hari ini hanya akan ada 40 peserta. Mana suaranya untuk seluruh peserta? Wow, luar biasa. Tapi rasanya kurang semangat kalau kita belum jargon Teh Ica. Belum jargon? Udah ada pada jargon? tahu belum ada jargon nih Suara Nusantara? Udah pada tahu belum? Belum. Jargonnya teman-teman adik-adik semuanya bisa dilihat di layar. Betul, nanti kalau Di kita bawahnya. bilang Suara Nusantara 2026 Jawabnya menghidupkan legenda Jawa Barat, menginspirasi masa depan. Boleh ya kita cek sound loh, cek sound. Kita cek sound. Boleh Kang Hamdi? Suara Nusantara Jawa Barat 2026. Menghidupkan legenda Jawa Barat, menginspirasi masa depan. Boleh kasih tepuk tangan ya untuk luar semuanya. biasa sekali Teh Ica. Karena peserta pada tahun ini pun dari Jawa Barat merupakan salah satu peserta terbanyak dari sekian rangkaian agenda yang sudah sempat dilaksanakan di Provinsi Banten dan juga DKI Jakarta, betul? Iya, Luar untuk itu biasa. ini spesial nih Teh Ica. Apa tuh yang Kita spesial? akan menuju sesi yang sangat spesial. Inilah dia, kita akan memperkenalkan ke 40 peserta Suara Nusantara Jawa Barat 2026. Boleh berikan tepuk tangan untuk seluruh peserta. Langsung saja kita akan memperkenalkan dari mulai kategori benih Nusantara dulu. Inilah dia kategori benih Nusantara. Ada Azalea Kota Bandung. Putri dari Kabupaten Tasikmalaya. Askia Kota Depok. Kisha Kabupaten Garut. Syaika Kota Depok. Muhammad Sultan Kota Bandung.
Hanesto Kabupaten Bogor. Nafisa Kota Bogor. Adifa Kabupaten Bandung Dan Barat. Renjana dari Kota Bekasi. Inilah dia 10 peserta dari kategori benih Nusantara. Luar biasa sekali Teh Ica. Untuk itu kita beranjak ke kategori selanjutnya. Yaitu dari kategori tunas. Inilah dia Hafifah dari Kabupaten Cirebon. Selanjutnya Sandi dari Kabupaten Bogor. Tarisa dari Kota Cimahi. Aisyarai dari Kabupaten Bogor. Delisa dari Kabupaten Cirebon. Mikael dari Kota Bandung. Dan di situ juga ada Alicia dari Kota Bogor. Berikutnya ada Hafiza dari Kota Bandung. Dan ada Akdan dari Kota Bekasi. Dan terakhir ada Ana dari Kabupaten Bekasi. Wah, itulah dia 10 semifinalis dari kategori tunas pada tahun ini. Untuk itu kita beranjak ke kategori selanjutnya Teh Ica. Iya, inilah dia 10 peserta kategori kuntum. Yang pertama inilah dia Nadifa dari Kabupaten Bogor. Gisela dari Kabupaten Bekasi. Selanjutnya ada Kanza dari Kabupaten Bandung Barat. Dan ada Keisha dari Kabupaten Tasikmalaya. Ada Safa dari Kabupaten Kuningan. Dan ada Laksamana dari Kota Bekasi. Berikutnya Akila dari Kabupaten Bogor. Ada juga Putri dari Kabupaten Cirebon. Nur Aulia dari Kabupaten Bogor. Dan ada Putri dari Kota Bekasi. Itulah dia 10 semifinalis dari kategori kuntum. Selanjutnya. Selanjutnya ada 10 lagi kategori ranting. Inilah Septian dari Kabupaten Bekasi. Lita dari Kota Bandung. Ada Dela Kabupaten Bogor. Anikotun dari Kabupaten Karawang. Ada Erma dari Kabupaten Cirebon. Dan ada Devi dari Kabupaten Sumedang. Ada juga Eis dari Kota Bandung. Dan ada Dede Iya dari Tasikmalaya. Selanjutnya Anisah dari Kabupaten Purwakarta. Dan Ai Erlinawati dari Kabupaten Purwakarta. Dan itulah tadi 10 finalis dari kategori ranting. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk 40 semifinalis Suara Nusantara Jawa Barat 2026. Iya, tentunya para semifinalis ini akan dinilai oleh juri-juri hebat Kang Hamdi. Waduh, udah pada tahu belum jurinya siapa? Udah tahu belum kira-kira? Udah belum. tahu? Oh, belum. Ada yang belum tadi, ada yang belum, ada yang tahu. Kalau kayak gitu berarti bisa kita spill nggak sih? Langsung saja kita spill. Langsung saja Tapi kita aku yakin perkenalkan. peserta mah pasti udah pada kenal dong. Harusnya ini udah nggak asing Harusnya. lagi sama tokoh-tokoh ini. Ada siapa aja sih Kang? Langsung Guru-juri? saja boleh say hi, ini dia Kak Tiwi. Mana pendukungnya Kak Tiwi? Halo Kak Tiwi. Selanjutnya boleh say hi ada Kak Andra. Halo Kak Andra. Wow, luar biasa sekali merah-merah ya Kak Andra ya. Selanjutnya di sini ada Kak Putri. Halo Kak Putri. Hai. Berikutnya ada juga Kak Bonci. Kak Bonci, luar biasa. Halo Kak Bonci. Ceria sekali ya Kak Bonci. Selanjutnya ada juga, kalau ini berbeda. Kalau tadi 4 juri tadi dari Ayodi. Apa itu Ayo Di? Ayo Di. dongeng Indonesia. Iya enggak? Selanjutnya. Iya nggak? Oke, selanjutnya ini berbeda nih. Selanjutnya ini berbeda. Ada Kak Egi. Halo Kak Egi. Nah kalau Kak Egi ini dari komunitas Dongeng Kota Hujan. Wow, luar biasa sekali Teca. Dan yang terakhir, The Last But Not Least. Ada siapa? Dari Pendongeng Nusantara ada Kak Wow. Ansori. Halo Kak Ansori. Hai. Wah inilah dia juri-juri nanti yang akan bertemu dengan adik-adik dan juga teman-teman semuanya. Betul. Jadi persiapkan diri teman-teman, tampilkan yang terbaik tentunya ya. Benar banget nih Teh Ica, udah siap belum? Udah siap belum? Untuk itu kita langsung saja akan beranjak ke sesi yang kita nantikan yaitu sesi penjurian. Namun sebelum itu, Nah, untuk penjurian sendiri kita akan dibagi menjadi 2 teman-teman semuanya. Di mana untuk kategori Benih Nusantara dan juga kategori Kuntum Nusantara, teman-teman bisa tetap berada di auditorium ini.
Dan untuk 2 kategori selanjutnya ada kategori Tunas Nusantara dan juga kategori Ranting. Ini akan diarahkan menuju ruang Ciung Wanara atau auditorium serbaguna yang nanti akan dipandu oleh kakak-kakak panitia. Coba kita tes dulu nih, dari kategori benih Nusantara mana suaranya? Itu sudah ada Kategori yang benih. lucu-lucu. Next. Iya. Selanjutnya kategori Kuntum Nusantara mana suaranya? Luar biasa. Berikutnya Dari kategori Tunas, mana suaranya? Ramai sekali Teh Ica. Iya, tunas-tunas ya. Berikutnya ada kategori yang tidak kalah spesial. Mana suaranya? Kategori Ranting Nusantara. Luar biasa. Di Oke, sana Teh sudah Ica. siap ya. Sudah Kelihatannya siap, sudah terlihat siap. ya. Sudah tidak sabar untuk menampilkan bakat-bakat terbaiknya, untuk menampilkan dongeng cerita terbaiknya. Dan tentunya penjurian pada kali ini spesial akan berlangsung selama 120 menit. Wow, cukup lama panjang ya. sekali ya, iya. Dan selama 120 menit itu teman-teman tidak diperkenankan untuk keluar dari ruangan. Jadi tetap Betul. berada di ruangannya masing-masing sampai nanti dipersilakan untuk melakukan istirahat. Oke Teja, langsung saja karena seluruhnya sudah siap. Kami perkenankan untuk kategori Tunas Nusantara dan kategori Ranting Nusantara untuk dapat menuju ke ruangan. Dan kategori Benih Nusantara dan kategori Kutub Nusantara untuk tetap berada di auditorium. Selamat berjuang, semoga sukses. Boleh kasih semangat teman-temannya.